Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang undian untuk round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang akan diselenggarakan di markas AFC Kuala Lumpur, Malaysia besok mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman bahwa telah dipastikan Shin Tae-yong tidak akan hadir di acara undian ini. Tapi kan bukan berarti Shin Tae-yong tidak akan melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih dari Timnas Indonesia. Karena seperti yang sama-sama juga kita ketahui bahwa Shin Tae-yong tinggal menandatangani kontrak saja dengan PSSI. Dan juga telah ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bahwa untuk saat ini Shin Tae-yong sedang menjalani perawatan atau dalam masa recovery sehingga ditunggu sampai Shin Tae-yong fit kembali dan kemudian bisa memulai aktivitasnya seperti biasanya. Jadi teman-teman, saya pikir untuk saat ini kita jangan negative thinking. Ya, kita perlu berpikir secara positif bahwa Shin Tae-yong masih komit untuk melatih Timnas Indonesia dan memang untuk saat ini kita masih membutuhkan Shin Tae-yong untuk melanjutkan prosesnya dengan progres bagi Timnas Indonesia karena memang inilah tim yang dibentuk oleh Shin Tae-yong dan inilah pemain-pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong sehingga Timnas Indonesia untuk pertama kalinya bisa sekarang bermain di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tentu ini adalah sebuah sejarah teman-teman. Dan saya harapkan para pemain juga nanti bisa bermain 100% fokus di atas lapangan agar mempersembahkan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Memang untuk saat ini kita tidak juga berharap bahwa Indonesia akan bisa langsung lolos ke Piala Dunia dari round 3 ini kan. Karena nanti kan tim-tim yang akan dihadapin adalah tim-tim raksasa. Bisa juga nanti ketemu antara Jepang, Korea atau juga Iran. Bisa juga nanti ketemu antara Australia, Qatar atau juga Irak. Bisa juga nanti ketemu antara Arab Saudi atau juga Uzbekistan. Ini kan tim-tim yang kuat ya, tim-tim yang tangguh ya. Jadi ya seharusnya kita jangan berharap bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dari round 3 ini. Tapi bukan tidak mungkin Indonesia bisa lolos ke round 4. Jadi artinya kalau kita bicara soal peluang ya sebetulnya Timnas Indonesia punya peluang. Karena kan artinya peluang itu adalah kesempatan atau juga kans ya. Artinya kalau dari segi kesempatan ya tentu terbuka lebar lah bagi Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi bukan dari round 3. Kemungkinan kalau feeling saya bisa saja dari round 4. Tapi kan untuk bisa masuk ke round 4 itu persiapannya harus betul-betul maksimal. Artinya ya mungkin 1 minggu sebelum memulai pertandingan nanti di round 3 para pemain sudah harus bisa berkumpul. Kemudian menjalani pemusatan latihan gitu. Supaya mereka bisa kompak. Ya, dan tentu kita harapkan ya Shin Tae-yong nanti akan memimpin lah latihan tersebut ya. Kalau saya sampai hari ini masih positive thinking bahwa tetap Shin Tae-yong akan lanjut ya. Jadi jangan juga tertipu dengan rumor-rumor atau juga isu yang beredar ya di media digital atau juga di beberapa akun media sosial bahwa kemungkinan Shin Tae-yong akan melatih Timnas Korea Selatan. Karena sampai hari ini, sampai saya membuat konten ini, hari Rabu tanggal 26 Juni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, belum ada pernyataan resmi dari KFA atau dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan ya, dari presiden mereka bahwa mereka tengah atau telah menawarkan kontrak kepada Shin Tae-yong untuk menjadi pelatih dari Korea Selatan. Walaupun ya Shin Tae-yong layak juga menjadi pelatih dari Korea Selatan kan. Lihat saja apa yang dia lakukan bagi Timnas Indonesia kan luar biasa perkembangannya, pesat banget. Sekarang peringkat kita di FIFA juga kan sudah luar biasa ya, 134 atau 133 kan bagus ya dalam waktu yang singkat ini. Progresnya dari Shin Tae-yong tentu karena ada begitu banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa dan saya harapkan akan bertambah pemain-pemain tersebut karena kita masih punya titik lemah yang terutama itu di lini depan. Kita perlu striker predator dan sekarang kan sudah mulai ada kandidat-kandidat yang mulai dilihat atau juga mulai ada pembicaraan dari PSSI dengan para pemain tersebut dan bisa juga nanti akan ada pemain yang masuk untuk mengisi lini pertahanan. Kalau menurut saya lini pertahanan ini masih lemah. Ada J.Itse sudah oke, Rizky Ridho sudah oke, tapi ini antara Justin Hubner atau juga Jordi Amat nih, apalagi Jordi Amat nih ya sering membuat kesalahan. Jadi bisa juga nanti akan ada tambahan pemain di lini pertahanan. Jadi persiapannya dulu harus maksimal dan juga tentu harus ada yang namanya uji coba. Dan saya harapkan itu bisa dilakukan pada bulan Agustus nanti kan. Jadi ya ada harapan juga bagi Indonesia. Dan Indonesia kan berada di pot 6 ya, artinya Indonesia dianggap sebagai tim underdog. Bagus. Jadi biar gak ada beban juga di antara para pemain dan jangan sampai kita juga sebagai pemain ke-12 ya, sebagai pecinta dan juga supporter dari Timnas Indonesia memberikan beban yang besar atau over ekspektasi sehingga nanti para pemain bermain dengan beban yang sangat berat sehingga nanti akhirnya mereka sulit untuk perform di atas lapangan. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai euforianya berlebihan.
Dan juga para pemain harus juga mengurangi pemakaian sosial media ya pada saatnya nanti mendekati pertandingan supaya mereka betul-betul bisa fokus pada pertandingan ya, mereka bisa fokus dengan apa yang nanti akan didiskusikan dengan Shin Tae-yong pada masa pemusatan latihan. Ya, kalau memang ada endorsement ya itu wajar, ya kan, endorsement itu penting juga bagi para pemain dan juga tentunya bagi pelatih, siapapun pelatih tersebut ya, itu kan kita tahu adalah bentuk dari perkembangan industri sepak bola ya, secara global ya. Jadi saya pikir kalau endorsement itu gak ada masalah, tapi ya jangan sedikit-sedikit upload di social media ya, gak perlu juga kalau menurut saya, karena ini adalah momen yang bersejarah bagi Indonesia. Anyway, nah kalau feeling saya nih Indonesia sudah siap untuk masuk ke grup neraka. Ya masuk ke grup manapun udah pasti grup neraka, ini kan pengalaman baru bagi para pemain timnas Indonesia. Dan timnas Indonesia ini kan masih skuad yang muda loh. Itu lawan Filipina di match terakhir, usia rata under starting lineup timnas Indonesia itu 23 tahun 7 bulan loh. Ada 6 pemain muda loh yang bermain di atas lapangan. Pemain muda yang usianya di bawah 23 tahun. Bahkan Justin Hubner tuh masih muda kan. Tapi dia sudah bisa bermain sebagai starter. Nah mungkin juga nanti akan ada perubahan di lineup. Tapi itu nanti tergantung kepada Shin Tae-yong. Maksud saya adalah bahwa Indonesia dengan statusnya underdog ini sebetulnya bisa membuat kejutan, dan biasanya itulah yang akan dilakukan oleh para tim underdog ketika mereka memang sama sekali tidak dianggap dan mereka diremehkan. Walaupun dunia sudah melihat perkembangan dari Indonesia, tapi kan tetap Indonesia adalah salah satu tim yang paling lemah lah di round 3 ini. Selain juga tentunya ada Kuwait, walaupun ada Korea Utara juga, tapi Korea Utara juga kan adalah tim yang kuat ya, apalagi ranking FIFA mereka jauh di atas kita. Jadi Indonesia merupakan salah satu tim dengan ranking FIFA di atas 100, yang berada di atas 100 kan. Selain Indonesia ada juga Kuwait yang berada di bawah kita. Jadi ya ini momen bersejarah bagi para pemain, tinggal mereka fokus saja. Nah kalau kita kurang lebih menganalisa Indonesia akan satu grup dengan tim mana saja, ini kan boleh dong kita analisa ya. Jadi di pot pertama ada Jepang, Iran dan juga Korea Selatan. Jika saya tidak salah, Shin Tae-yong pernah mengatakan ya dia juga akan senang jika bisa satu grup dengan Korea Selatan ya, negaranya ya. Itu menarik juga loh teman-teman. Karena untuk sementara ini Korea Selatan juga belum punya pelatih, tanpa pelatih loh mereka loh. Ya, mereka masih mencari pelatih, kemungkinan lokal, tapi kabar terakhirnya kemungkinan pelatih asing lagi, walaupun gagal sebelumnya ya. Artinya gagal meraih prestasi lah dengan pelatih asing Paulo Bento dan juga Jurgen Klinsmann. Nah pot 2, ini menarik, anggap aja ya Indonesia, ini kan anggap aja ya, seandainya, jangan dipelintir dong nanti statement saya ya, jangan dong. Ya, saya kan selama ini kan slow aja nih kontennya ya, nggak nyari viral juga. Buat apa viral juga? Ya kan, virus digital. Terus pot 1, seumpamanya Indonesia satu grup dengan Korea Selatan. Nah ini seru juga, karena nanti kan harus main di Korea juga. Pasti ada motivasi dari Shin Tae-yong, ya kan? Membawa kemenangan bagi Indonesia. Seperti yang dia tunjukkan di Piala Asia U23. Pot 2, nah ada Australia, ada anak emas dari FIFA Qatar, ada juga Irak. Bisa juga kita satu grup lagi dengan Irak. Walaupun pelatih dari Irak itu telah mengatakan ya, Jesus Casas, kalau bisa jangan sama Indonesia lagi lah. Artinya apa? Gak gampang juga bagi Irak untuk menang. Apalagi pada saat bermain di Gelora Bung Karno. Tapi bisa juga kita satu grup sama Irak. Atau ya sama Qatar lah ya. Pot 3 ini yang tadi saya katakan. Ada Saudi, ada Uzbekistan, ada Yordania. Saya berharap kalau bisa satu grup sama Yordania saja. Masih bisa lah. Sedikit banyak kita ganggu mereka. Pot 4. Uni Emirat Arab yang sebetulnya kuat. Oman dan juga Bahrain. Kalau bisa dengan Oman. Ya. Pot 5, China, Palestina, dan juga Kyrgyzstan. Feeling saya bisa juga kita satu grup dengan Palestina. Bisa juga dengan Palestina. Dan pot 6 ya tentu adalah Indonesia. Ini yang menarik kan, kita tunggu. Jadi akan dilakukan undian mulai dari pot pertama kan. Pot pertama, pot kedua, pot ketiga, pot keempat, pot kelima, dan juga pot ke-6 di mana ada Indonesia. Jadi saya feeling mau masuk ke grup manapun ya, Indonesia akan masuk ke grup neraka. Tapi gak perlu khawatir. Dan saya harapkan teman-teman yang sama seperti saya merupakan pecinta dari timnas Indonesia, kita harus support 100%. Dan kita juga jangan berharap secara berlebihan. Karena ini adalah momen juga bagi para pemain untuk mendapatkan pengalaman melawan tim-tim kuat lainnya dari Asia. Ya kan? Artinya mereka sekarang sudah mulai berada di level Asia. Mereka harus bisa bersaing. Dan para pemain kita kan minim jam terbang lawan tim-tim kuat di Asia gitu. Yang sudah biasa bermain di Piala Asia atau juga yang sudah biasa bermain di Piala Dunia kan minim banget pengalamannya. Jadi para pemain kita dengan pengalaman yang minim tersebut ya tentu akan sulit untuk bersaing di level Asia. Maka itu sejauh ini nih, dalam beberapa pertandingan terakhir di level Asia, ya di level senior maksud saya, di level senior di level Asia, kan timnas Indonesia hanya menang lawan tim-tim dari ASEAN. Ya kan, di Piala Asia Senior menangnya cuma lawan Vietnam.
Kemudian di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, menangnya lawan Filipina, lawan Vietnam. Ya kan artinya masih belum bisa bersaing timnas kita di level Asia, tapi punya potensi untuk bersaing. Caranya seperti apa? Pelatihnya tetap Sintayong. Biar dia melanjutkan progres ini. Kemudian tambah lagi pemain. Kalau memang di dalam negeri gak ada, ya harus cari keluar. Tapi kan sekarang di eranya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, segala sesuatunya kan diakselerasi, dipercepat. Ya kan Calvin Verdong itu siapa yang sangka? Tiba-tiba kan eng-eng main dia. Lawan Filipina dan bagus kan permainannya. Kenapa begitu banyak pemain di lini pertahanan? Agar Sintayong punya banyak opsi. Jadi teman-teman harus pahami juga, bukan artinya dia ingin timnas Indonesia bermain defensif. Enggak, kalau bisa menyerang. Tapi defense kita nih masih sering melakukan kesalahan. Maka itu kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Hernando Ari. Selama defense kita kuat, Hernando Ari pun akan terproteksi. Ya, kalaupun ada penyelamatan nggak banyak. Tapi kalau berkali-kali kiper diminta melakukan penyelamatan, ya bisa jebol juga pada akhirnya. Jarang banget kan kiper bisa melakukan belasan penyelamatan dalam satu pertandingan. Ada, tapi jarang. Nah, jadi itu dia teman-teman analisa yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Yang penting kita tetap rendah hati ya, jangan gembar-gembor. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, ini konten-konten kreator FOMO yang membuat saya jengkel. Tapi besok adalah undian untuk round 3. Dan saya juga akan memberikan live reaction di channel YouTube Liputan 6 Sport. Mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saya akan live bersama Peri Sandria, mantan pemain timnas, dan juga mantan pemain Persib Bandung. Ya, jadi saya harapkan teman-teman bisa gabung ke channel YouTube Liputan 6 Sport. Kita akan mulai live, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum saya menutup konten ini, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 961.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscribers. Dan jangan khawatir, saya akan selalu memberikan analisa pakai akal sehat. Ya, pakai akal sehat dan juga tentunya secara logis dan fair. Artinya sekali saya netral, saya akan tetap netral teman-teman. Jangan khawatir. Maka itu Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, agak panjang nih konten. Tapi juga artinya Binder bukan bazar, senggol dong. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.